Comeback sensasional King Barca, gacor bos, senggol dong. Salah memble, Liverpool gagal juara. Newcastle akhiri paceklik gelar 56 tahun. Setan merah mulai membara. Si ular kukuh di puncak. Juve dibikin malu Fiorentina. Yuk langsung saja kita simak berita menarik dan terupdate edisi kali ini bersama Kakak Spasi tentunya. Check it out! Arsenal versus Chelsea, Merino menangkan The Gunners 1-0. Laga Arsenal versus Chelsea berlangsung di Emirates Stadium. The Gunners menang tipis 1-0 atas Chelsea. Gol Mikel Merino menjadi penentu kemenangan meriam London. Dengan hasil ini, Arsenal memangkas jarak dengan Liverpool jadi 12 poin, sedang Chelsea tetap di posisi 4 dengan 49 poin. Fulham versus Tottenham, Spurs tumbang 0-2. Tottenham Hotspur bertandang ke markas Fulham dalam lanjutan Liga Inggris. Spurs menelan kekalahan 0-2. Dua gol tuan rumah dicetak oleh Rodrigo Muniz di menit ke-78. Dan Ryan Sessegnon di menit ke-88. Dengan hasil ini, Tottenham ada di urutan ke-14 dengan 34 poin. Sedangkan Fulham di posisi ke-8 dengan 45 poin. Leicester versus Manchester United, setan merah menang 3-0. Manchester United meraih hasil manis melawan Leicester City dalam lanjutan Liga Inggris. Setan merah membawa pulang kemenangan 3-0. Ketiga gol MU dicetak oleh Rasmus Højlund di menit ke-28, Alejandro Garnacho di menit ke-67, dan Bruno Fernandes di menit ke-90. Hasil ini membuat MU duduk di posisi ke-13 dengan 37 poin, sedangkan Leicester ada di urutan ke-19 dengan 17 poin. Di laga lainnya, Bournemouth tumbang 1-2 dari Brentford. AS Roma versus Cagliari, Ilupi menang tipis. AS Roma melanjutkan laju kencangnya di Serie A. Ilupi merangkai 6 kemenangan beruntun usai membungkam Cagliari 1-0 berkat gol Artem Dovbyk. Dengan hasil ini, AS Roma naik ke posisi ke-7 dengan 49 poin dari 29 laga, sementara Cagliari tertahan di urutan ke-15 berbekal 26 poin. Fiorentina versus Juventus, Bianconeri digilas 0-3. Juventus terkapar di markas Fiorentina. Klub berjuluk Bianconeri itu diajar 0-3 dalam lanjutan Liga Italia. Ketiga gol La Viola dicetak oleh Robin Gosens di menit ke-15, Rolando Madragora di menit ke-18, dan Albert Gudmundsson di menit ke-53. Dengan hasil ini, Fiorentina naik ke posisi ke-8 klasemen Liga Italia dengan 48 poin, sementara Juventus tertahan di urutan ke-5 mengkoleksi 52 poin. Atlanta versus Inter menang 2-0, si ular kukuh di puncak klasemen. Laga Atlanta versus Inter Milan berlangsung di Gewi Stadium. Si ular berhasil meraih kemenangan 2-0 di laga tersebut. Kedua gol Inter dicetak oleh Carlo Augusto di menit ke-54 dan Lautaro Martinez di menit ke-87. Hasil ini membawa Inter kukuh di puncak klasemen
dengan 64 poin, sementara Atlanta di peringkat ketiga dengan 58 poin. Hasil Serie A pekan ke-29 hari ini. Venezia bermain imbang 0-0 dengan Napoli. Bolonya cukur Lazio 5 gol tanpa balas. Daftar top skor sementara masih dipimpin oleh Matteo Retegui dengan 22 gol. Atletico versus Barcelona, comeback, Barca menang 4-2. Laga King Barca versus Atletico Madrid berlangsung di Wanda Metropolitano. Tuan rumah unggul 2 gol lebih dulu lewat aksi Julian Alvarez di menit ke-45 dan Alexander Sorloth di menit ke-70. Setelahnya King Barca tampil gacor dengan mencetak 4 gol lewat aksi Robert Lewandowski di menit ke-72. Ferran Torres di menit ke-78, Lamine Yamal di menit ke-90 plus 2, dan gol kedua Torres di menit ke-90 plus 8. Skor 4-2 untuk kemenangan King Barca menghiasi pertandingan. Kemenangan ini mengembalikan Barca ke pucuk klasemen dengan 60 poin, sedangkan Atletico di peringkat ketiga dengan perolehan 56 poin. Hasil La Liga Jornada ke-28 hari ini. Leganes kalah 2-3 dari Betis, Sevilla kalah 0-1 dari Athletic Bilbao, Osasuna kalah 1-2 dari Getafe. Rayo Vallecano bermain imbang 2-2 dengan Real Sociedad. Daftar top skor sementara masih dipimpin oleh Robert Lewandowski dengan torehan 22 gol. PSG versus Marseille, Les Parisiens menangi Le Classique 3-1. PSG menjamu Olympique Marseille di Parc des Princes. Di laga ini, Paris Saint-Germain berhasil mengalahkan Olympique Marseille dalam duel berjuluk Le Classique dengan skor 3-1. Dengan hasil ini, Les Parisiens nyaman di puncak klasemen Ligue 1 dengan belum tersentuh kekalahan. Final Carabao Cup 2025, tumbangkan Liverpool 2-1, Newcastle juara. Final Carabao Cup 2024-2025 mempertemukan Liverpool versus Newcastle United. The Magpies membuka keunggulan di menit ke-45 lewat Dan Burn. Newcastle menggandakan keunggulan lewat aksi Alexander Isak di menit ke-52. Liverpool hanya bisa membalas 1 gol lewat Federico Chiesa di menit ke-90 plus 5. Pasukan Eddie Howe menang 2-1 untuk menjadi juara Carabao Cup 2024-2025. Selamat Newcastle! Newcastle akhiri paceklik gelar 56 tahun. Kini dahaga Newcastle akan meraih gelar juara itu akhirnya sudah terpenuhi. Paceklik gelar mereka berakhir sudah setelah 56 tahun. Newcastle terakhir meraih gelar juara mayor pada 1969 silam. Saat itu mereka jadi juara Intercities First Cup. Juara Carabao Cup edisi kali ini juga menjadi gelar domestik pertama The Magpies sejak FA Cup 1954-1955. Salah hilang di Wembley. Salah satu sebab Liverpool memble di Wembley adalah melempemnya motor serangan mereka Mohamed Salah. Sayap asal Mesir tersebut seolah hilang di laga ini. Salah sama sekali tak bikin tembakan di final melawan Newcastle. Dikutip dari Opta, ini merupakan kali pertama sepanjang karirnya di Liverpool. Salah tak bisa bikin tembakan dan mengkreasi peluang
dalam satu pertandingan. Catatan gemilang Robert Lewandowski. Tambahan 1 gol ke gawang Atletico membuat Lewandowski kini sudah mencetak 35 gol dari 40 pertandingan di semua kompetisi bersama King Barca. Ini menjadi torehan terbaik Lewi bersama Barcelona dan menjadi pemain pertama mencapai jumlah gol ini sejak Leo Messi pada musim 2020-2021. Bayern pertimbangkan perbarui kontrak Eric Dier. Bek asal Inggris Eric Dier mulai menunjukkan penampilan yang cukup solid di lini belakang dalam beberapa pertandingan terakhir bersama Bayern Munich. Hal itu membuat Bayern mulai mempertimbangkan untuk memperpanjang kontraknya. Saat ini kontrak Eric Dier bersama Bayern Munich memang hanya menyisakan beberapa bulan saja dan akan berakhir pada Juni 2025 mendatang. Sejauh musim 2024-2025 kali ini, Dier telah mencatat 17 penampilan dari semua kompetisi bersama Bayern. Lazio ungkap harga jual Immobile musim panas lalu. Setelah mengumumkan laporan keuangan periode setengah tahun, Lazio mengungkapkan harga penjualan Ciro Immobile. Musim ini, The Aquil berhasil mencatat laba marginal karena mereka tetap mematuhi aturan financial fair play. Immobile dijual ke Besiktas. Dilansir dari Laziali, mengungkapkan bomber asal Italia itu meninggalkan ibu kota Italia setelah 8 musim tidak terlupakan. Nilai transfernya diperkirakan sebesar 1,310 juta euro. Bianco Celesti hanya mendapatkan keuntungan kecil sebesar 690.000 euro. Inter Milan tim keempat favorit raih trofi UCL. Prospek Inter Milan di Liga Champions semakin meningkat. Superkomputer memprediksi Inter tetap jadi tim keempat yang paling mungkin mengangkat trofi. Menurut superkomputer Opta, tim asuhan Simone Inzaghi, peluangnya untuk memenangkan gelar meningkat dari 12,7% menjadi 16,4%, menempatkan mereka di depan Real Madrid yang berada di angka 11,6%. Di Serie A, Inter juga sedang berada di periode sibuk di mana mereka akan menghadapi beberapa pertandingan penting dengan lawan-lawan kuat. Roma makin dekat dengan Gianpiero Gasperini. AS Roma dikabarkan telah menghubungi pelatih Atlanta Gianpiero Gasperini yang saat ini menjadi kandidat terdepan untuk menggantikan Claudio Ranieri. Gasperini akan habis kontraknya dengan Atlanta di akhir musim ini. Meski pihak klub terus mendesaknya, namun dia telah mengatakan sendiri bahwa ia tidak berniat menandatangani kontrak baru di Bergamo. Gasperini kini semakin dekat untuk pindah ke Roma dan bersiap untuk membangun proyek jangka panjang bersama Giallorossi. Gianni Reinders, sang maestro kebangkitan AC Milan. AC Milan sekali lagi menunjukkan mental baja yang kuat di San Siro. Meskipun tertinggal lebih dulu, Rossoneri berhasil membalikan keadaan dan meraih kemenangan 2-1 atas Como. Lini tengah Milan mengalami kesulitan di babak pertama, namun situasi berubah drastis setelah Reinders mengalami alih kendali permainan. Pemain ini menjadi pendorong utama dalam kebangkitan Milan, mengatur ritme permainan dengan cemerlang dan mencetak gol penentu yang membawa kemenangan bagi tim. Southampton kalah lagi, Ivan Djuric kecewa berat. Hasil mengecewakan kembali didapatkan oleh Southampton. Pasalnya saat mereka menjamu Wolverhampton, The Saints menelan kekalahan dengan skor tipis 1-2.
Selepas laga usai, Ivan Djuric memberikan komentarnya. Djuric mengaku sangat kecewa dengan hasil tersebut karena ia menilai The Saints tampil buruk di awal pertandingan, dan dengan hasil ini The Saints semakin terpuruk di dasar klasemen sementara Premier League dengan koleksi 9 poin. Performa apik Anthony Elanga dipuji Nuno Espirito. Manajer Nottingham Forest Nuno Espirito Santo memberikan pujian bagi penampilan apik Anthony Elanga saat menghadapi Ipswich Town. Di laga ini, Elanga sukses mencetak brace pertamanya di Premier League. Espirito Santo mengaku sangat puas dengan penampilan Elanga pada laga tersebut. Nuno menilai Elanga bukan hanya tampil bagus dalam membantu timnya saat menyerang, namun ia juga memberikan kontribusi yang sangat besar saat Forest melakukan transisi bertahan. Omar Marmos tak kesulitan beradaptasi di Manchester City. Manchester City mendapatkan hasil yang kurang memuaskan saat mereka menjamu Brighton. The Citizen hanya mampu meraih hasil imbang dengan skor 2-2. Penyerang Manchester City Omar Marmos mengaku tak mengalami kesulitan untuk beradaptasi di The Citizen. Sejak didatangkan di awal tahun ini, ia mengaku tak menghadapi kendala karena mendapatkan dukungan dari rekan-rekannya dan staf pelatih. Mengenai gol yang ia cetak pada laga ini, Marmos mengaku puas, namun tidak dengan hasilnya. Barcelona tak akan paksa Szczęsny perpanjang masa bakti. Wojciech Szczęsny mengalami awal yang sulit sebagai penjaga gawang utama Barcelona, tetapi dalam beberapa bulan terakhir ia mulai menunjukkan performa yang lebih meyakinkan. Kini ada kemungkinan besar ia akan bertahan di Barca setidaknya hingga 2026. Deco dan Flick ingin mempertahankannya, namun keputusan akhir masih berada di tangan sang kiper. Barcelona dikabarkan tidak akan memaksa Wojciech Szczęsny menaikkan kontrak baru. Nah, itulah tadi guys kumpulan berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi. Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari Kakak Spasi yang pastinya akan Kakak update di Spasi Football News. Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya, karena kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia. Dan jangan lupa untuk terus di like, comment, share, dan juga subscribe ya. See you guys!